Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin. Amma ba'd. Para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Taualib Bangkinang dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bermuwajahah, bersilaturrahim sekalipun melalui media live streaming, tetapi tentu tidak mengurangi makna silaturrahim, makna muwajjahah, ukhuwah Islamiyah sesama kita kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun bisa menjangkau media live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Taualib Bangkinang ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, agar kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan keistiqomahan untuk taat atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mampu untuk meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan salawat yang selalu kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk insya-Allah di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatul kubra pada hari akhir nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah Taualib Bangkinang, kembali di live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdhah kita laksanakan secara langsung penyampaian tentang hukum syariat Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah faraid, dengan masalah hukum waris. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini nanti paling tidak dapat menjadi pengetahuan, menambah pemahaman khususnya di kalangan kita sebagai umat Islam, karena salah satu ajaran syariat Islam yang ditetapkan atau yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran atau syariat tentang hukum-hukum kewarisan atau yang selalu kita kenal dengan masalah faraid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan tentang hukum mempelajari ilmu mawaris, hukum mempelajari faraid. Bagi kita umat Islam, karena masalah faraid, masalah waris itu merupakan masalah yang penting, maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita umatnya untuk mempelajari masalah faraid ini dan kemudian punya kewajiban untuk mengajarkannya
kepada yang lain. Ini didasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nas fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un wa yusiku ay yajidasnani ay yakhtalifasnani fil faridah la yajidu ahadan yukhbiruhuma. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'allamul Qur'ana wa 'allimuhun nas. Pelajari oleh kalian Al-Qur'an dan ajarkan Al-Qur'an itu kepada manusia, kepada yang lain. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ta'allamul fara'ida wa 'allimuhan nas. Dan pelajari juga oleh kalian itu adalah al-faraid, ilmu yang berkenaan dengan faraid, dengan masalah mawaris, wa 'allimuhan nas, dan ajarkan ilmu faraid itu kepada manusia, kepada orang lain. Sebab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inni mru'un maqbud. Sesungguhnya aku ini adalah manusia biasa yang satu saat akan dipanggil kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggalkan kita umatnya ini. Wal ilmu marfu', dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu diangkat. Allah mengangkat ilmu, di antaranya adalah dengan mewafatkan, dengan mematikan para alim, para ulama. Kalau seorang alim meninggal dunia, para ulama meninggal dunia, kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ada pada diri mereka itu termasuk yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalnya satu orang alim itu berarti ilmu yang ada dengannya diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yusiku, hampir saja nanti ayyahtalifasnani fil faridah, pada satu ketika nanti ada dua kelompok, dua orang yang berselisih dalam masalah faraid, berselisih dalam masalah harta warisan. La yajidani ahadan, di mana kedua kelompok yang berselisih itu tidak lagi menemukan satu orang pun, tidak lagi mendapatkan satu orang pun ayyukhbirahuma, untuk mengkhabarkan kepada keduanya tentang bagaimana faraid, masalah waris itu dilaksanakan. Kalaulah satu saat itu nanti sampai ada dua pihak yang bersengketa dalam masalah faraid ini, dalam masalah warisan ini, dan tidak ada satupun lagi orang yang faham, orang yang mengerti untuk bisa menengahi persengketaan dua pihak dalam masalah warisan ini, itu berarti mereka akan tetap dalam pertikaian, tetap dalam perselisihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berdasarkan hadis yang disampaikan itu dapat kita pahami bahawa Nabi SAW memerintahkan kepada kita umatnya di samping untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu kepada manusia, kepada orang lain. Nabi SAW juga memerintahkan agar kita umatnya mau mempelajari faraid, mau mempelajari masalah hukum kewarisan dan kemudian mengajarkan hukum-hukum faraid itu kepada manusia, kepada orang lain. Nampak di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW mengiringkan kewajiban mempelajari faraid itu, kewajiban mempelajari hukum waris di dalam Islam dengan kewajiban kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahawa mempelajari faraid, mengajarkan faraid itu adalah kewajiban yang sama dengan kita mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Oleh karena itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian para ulama mengatakan bahawa mempelajari faraid, mempelajari hukum kewarisan yang disyariatkan di dalam Islam itu termasuk wajib, sekalipun wajibnya adalah wajib kifayah, ya, sekalipun wajibnya adalah wajib kifayah, bukan wajib ain, dalam arti mesti ada di antara kelompok umat Islam ini yang menekuni mempelajari masalah faraid, masalah warisan dan kemudian berkewajiban untuk mengajarkannya, memberitahukannya, menyampaikannya kepada manusia, kepada orang lain. Sebab apa? Sebab kalau orang melaksanakan pembagian warisan tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya, itu berarti kita melanggar ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sama saja berarti kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sebab tidak ada perbedaan dengan perintah-perintah yang lain. Seperti Allah memerintahkan kita melaksanakan salat, Allah memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan haji dan umrah. Itu berarti sama, karena Allah juga memerintahkan untuk kita membagi masalah-masalah kewarisan ini ala kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mesti mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan mesti mengikut ketentuan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa live streaming Pondok Pesantren Darun Nahdah Tawalib Bangkinang. Oleh karena itu, mari kita yang punya kesempatan, yang punya keinginan untuk dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu faraid, mempelajari ilmu yang berhubungan dengan masalah kewarisan, sehingga insya-Allah jamaah kita, umat Islam tidak akan kehilangan ketika nanti mereka berselisih, ketika nanti mereka bertikai datang untuk minta penyelesaian. InsyaAllah masih tetap ada orang-orang yang faham, orang-orang yang mengerti, yang bisa menengahi pertikaian dan perselisihan di antara mereka. Karena di dalam hadis tadi, Nabi merasa sangat khawatir kalau satu ketika ada dua pihak yang bersengketa, ada dua pihak yang bertikai dalam masalah faraid ini, yang dikhawatirkan Nabi tidak ada satu pun lagi yang bisa menengahi,
yang bisa memberikan penyelesaian kepada mereka. Oleh karena itu mari di antara kita yang punya kesempatan, yang punya keinginan untuk bisa belajar, dan kalau bisa mengajarkannya juga kepada orang lain tentang masalah faraid, tentang masalah ilmu waris yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ini. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai demikian, dan insya Allah ini akan kita lanjutkan pada sesi-sesi pertemuan yang lain, yang insya Allah kita akan live di setiap hari Ahad sekitaran pukul 8.30 atau pukul 8:40 supaya kita bisa menyimak untuk bisa dipahami dan dimengerti, sehingga insya Allah kalau sampai saatnya nanti di antara kita, di tengah-tengah keluarga kita ada warisan yang ingin kita bagi, ada warisan yang ingin kita selesaikan, maka kita mesti mengacu kepada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, ya, seperti yang tertuang di dalam kitab sucinya Al-Quran dan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita betul-betul jalankan perintah Allah dan Rasulnya terkait dengan masalah warisan ini, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.